Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ibu hadir untuk menjelaskan tentang kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Yang pertama, kita harus tahu ya bahwa Nabi Zakaria ini diutus Allah untuk Bani Israel, ya, yang sekarang ini berada di negara Palestina. Nah, untuk istri Nabi Zakaria itu adalah Eliseba, ya, dan anaknya ini bernama Yahya yang juga menjadi seorang nabi. Terus keponakan dari Zakaria ini adalah Maryam. Nah, untuk kisah Nabi Zakaria ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran, ya. Di antaranya terdapat dalam surah Ali Imran ayat 37-41, surah Maryam ayat 1-5, surah Al-Anbiya ayat 89-90 dan lain sebagainya. Kemudian kisah ini berawal dari seorang istri, ya, istri dari Imran yang bernama Hana. Itu bernazar bahwa nazar itu berjanji kalau anaknya nanti lahir, ya, itu akan dijadikan sebagai abdi Allah. Nah, namun ternyata yang lahir ini perempuan, dan perempuan ini kan berbeda dengan laki-laki. Namun karena sudah bernazar, maka anak perempuan ini yang dikasih nama Maryam ini diserahkan ke Baitul Maqdis untuk diasuh dengan baik. Nah, waktu mendapatkan pengasuhan yang baik ini ada cara mengundi, ya, siapa yang mau mengasuh Maryam. Namun ternyata yang dipilihnya adalah Zakaria, karena Zakaria adalah seorang yang soleh dan juga seorang nabi. Nah, terus kemudian dalam pengasuhan Zakaria ini Nabi Zakaria itu melihat kesalehan dari Maryam. Ya, Maryam ini sangat solihah, ya, dikaruniai Allah itu berupa makanan yang langsung dari Allah, ya, di mihrabnya, di tempat ibadah Maryamnya. Sehingga melihat kesalehan Maryam ini, Nabi Zakaria itu memohon kepada Allah agar dirinya juga memiliki anak, karena pada dasarnya Nabi Zakaria ini sudah berumur lanjut, sudah tua, namun belum memiliki seorang anak, ya. Nah, ketika Nabi Zakaria berdoa dan dia masih dalam keadaan sholat, nah ternyata malaikat mengabarkan kepada Zakaria bahwa Allah memberikan kabar gembira, Nabi Zakaria akan mendapatkan seorang anak. Nah, Nabi Zakaria ini memohon kepada Allah bagaimana tandanya dia bisa memiliki anak, karena istrinya ini adalah termasuk orang yang mandul. Nah, Allah memberikan tanda kepada Nabi Zakaria bahwa nanti kalau sudah akan datang istrinya ini hamil, maka tanda-tandanya adalah Nabi Zakaria ini tidak bisa berbicara kepada manusia lainnya, ya, hanya dengan menggunakan isyarat, dan ini selama 3 hari, walaupun Nabi Zakaria dalam keadaan sehat. Nah, dan Allah menyuruh Nabi Zakaria agar memperbanyak zikir dan doa pada saat tanda itu mulai, ya, saat dia tidak bisa berbicara dengan manusia. Allah menyuruhnya untuk Zakaria senantiasa beribadah, berzikir kepada Allah. Nah, untuk selanjutnya Nabi Zakaria memperoleh anak, ya, yang bernama Yahya. Yahya artinya hidup, ya. Doa Nabi Zakaria ini terdapat dalam surah Ali Imran, ya, Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Nah, untuk akhir dari kisah Nabi Zakaria ini disebutkan sebagian ulama bahwa beliau ini melarikan diri dari kerajaannya
dari kejaran kaumnya ya, karena Nabi Zakaria ini akan ditangkap, maka dia berlari kemudian bersembunyi dalam sebuah pohon ya. Nah, ini merupakan keistimewaan pohon bisa melindungi ya, atas izin Allah bisa melindungi Nabi Zakaria. Nah, kemudian setelah itu ternyata para pengejarnya ini mengetahui ya bahwa Nabi Zakaria ini berada dalam pohon, sehingga pohon itu digergaji dan pohon tersebut mengeluarkan darah. Nah, wallahu a'lam, itu adalah cerita singkat tentang Nabi Zakaria. Semoga bisa dipahami. Silahkan dikerjakan latihan soal berikut ini. Demikian tadi penjelasan dari Ibu. Banyak salah dari Ibu. Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.